Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Mustika Nuralmi, kelompok 12. Di sini saya bersama dua anggota saya, yaitu Khalisa Aulia dan Dini, akan menjelaskan tentang iptek. Di sini saya akan menjelaskan tentang peranan iptek dalam kehidupan sehari-hari. Di era globalisasi ini, kehidupan manusia itu tidak terlepas dari ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu biasa disebut dengan iptek. Kita senantiasa membutuhkan sarana untuk memudahkan kita dalam melakukan berbagai hal, seperti misalnya pesawat terbang yang bisa memudahkan kita untuk berpergian jauh dengan waktu yang sangat singkat, atau alat transportasi lain seperti mobil, motor, kereta, dan masih banyak lagi. Nah, sarana tersebut lebih efektif dan efisien daripada alat transportasi pada zaman dulu seperti delman atau kereta kuda. Tapi dibalik kelebihan iptek di bidang transportasi, pastinya ada dampak negatifnya. Salah satunya yaitu bisa menyebabkan polusi udara dan menyebabkan kemacetan. Contoh lain, kemajuan iptek ada di bidang komunikasi, yaitu handphone. Nah, dengan adanya handphone, kita bisa berkomunikasi dengan orang-orang yang berjarak jauh dengan kita. B. Peran umat Islam dalam perkembangan ilmu sains. Berbicara tentang kontribusi Islam bagi perkembangan dunia, tentu saja secara inheren akan melekat suatu pembahasan mengenai sejarah peradaban Islam. Perkembangan agama Islam sejak abad 14 silam turut mewarnai sejarah peradaban dunia. Berbagai bukti kemajuan peradaban Islam kala itu dapat dilihat dari beberapa indikator lain. 1. Keberadaan perpustakaan Islam dan lembaga-lembaga keilmuan seperti Baitul Hikmah, Masjid Al-Azhar, dan sebagainya yang merupakan pusat para intelektual muslim berkumpul untuk memproses pengkajian dan pengembangan ilmu sains. 2. Peninggalan intelektual muslim seperti Ibnu Sina, Ibnu Haytham, Imam Syafi'i, Ar-Razi, Al-Kindi, Ibnu Rushdi, Ibnu Khaldun, dan sebagainya. 3. Penemuan-penemuan intelektual yang dapat mengubah budaya dan tradisi umat manusia seperti penemuan kertas, karpet, kalender Islam penyebutan hari-hari, seni arsitektur, dan tata perkotaan. Yang keempat, pengaruh utamaan nilai-nilai kebudayaan asasi sebagai manifestasi dari konsep Islam, iman, ihsan, dan takwa. Hubungannya dengan Al-Quran adalah telah jelas bahwa kaitannya sangat erat. Keluarbiasaan Al-Quran itu terletak pada aspek-aspek di dalamnya, antara lain aspek bahasa, jangkauannya yang tidak terbatas, dan multifungsinya bagi umat manusia. Sementara iptek adalah ilmu yang lahir dari pengetahuan yang terilmiahkan, kemudian direalisasikan dalam bentuk teknologi, lantas diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ilmu-ilmu yang terdapat dalam Al-Quran ada yang langsung mudah dipahami dalam ayat-ayatnya, ada juga ilmu yang dimaksud harus direnungkan terlebih dahulu. Ayat-ayat dalam Al-Quran selalu merangsang akal manusia untuk berpikir lebih lanjut tentang isi ayat-ayat yang banyak menyangkut tentang ilmu pengetahuan dan ilmu teknologi. Dimulai dari ilmu Al-Quran secara bijak menghimbau agar manusia berilmu, sebab ilmu disejajarkan dengan keimanan. Sedangkan perihal ilmu teknologi di dalam Al-Quran itu sendiri tidak dijelaskan secara rinci. Namun, ada satu surat yang diprediksikan oleh para ulama sebagai bukti terciptanya ilmu teknologi, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. Berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Al-ayah sadaqallahul azim. Yang artinya, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang mulia. Dia telah mengajarkan manusia dengan pena. Dia telah mengajarkan manusia dengan apa yang tidak diketahuinya. Selain itu, Allah memberikan ilmu pengetahuan kepada manusia sejak pertama kali manusia diciptakan sebagai bukti pembeda dari makhluk yang lainnya.
Hal ini dapat dilihat dari surah Al-Baqarah ayat 31 sampai ayat 33 yang artinya, dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya, kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat seraya berfirman, sebutkan kepadaku nama semua benda ini jika kamu yang benar. Mereka menjawab, Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah Engkau ketahui dan ajarkan kepada kami. Sungguh Engkaulah yang Maha mengetahui, Maha bijaksana. Dia Allah berfirman, wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama itu. Setelah dia menyebutkan nama-namanya, dia berfirman, bukankah telah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan. Telah jelas bahwa Allah memberikan suatu ilmu kepada manusia yang tidak diberikannya kepada malaikat. Tuhan mengetahui segala yang terlahir maupun yang tersembunyi. Ilmu Tuhan sangat luas, meliputi segala rahasia yang ada di langit dan di bumi. Ilmu yang diberikan Tuhan kepada manusia hanya sebagian dari ilmu Tuhan, seperti mana dalam firman Allah surat Al-Isra ayat 85 yang artinya, dan tidaklah kami berikan pengetahuan melainkan hanya sedikit. Jadi kesimpulannya adalah kemajuan teknologi tidak bisa kita hindari dalam kehidupan ini, karena kemajuan teknologi akan berjalan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Teknologi yang sebenarnya merupakan alat bantu kemampuan diri manusia. Dalam agama Islam pun dijelaskan bahwa, tepatnya di dalam ayat Al-Quran, kita harus mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi. Maka dari itu, kita harus bisa menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan bijaksana ataupun dengan baik, karena akan ada dampak negatif dan positifnya, tergantung bagaimana kita menggunakannya. Cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.